Pada part sebelumnya, Jagangjin dipanggil oleh Hades dan mendengar itu, Jagangjin hanya terdiam. Lalu beberapa saat kemudian, di dalam sebuah bangunan yang megah, Jagangjin sudah mengganti pakaiannya dan pelayan wanita yang menjemputnya mempersilahkan Jagangjin untuk masuk ke salah satu ruangan. Menuruti hal itu, Jagangjin membuka pintu dan dia disambut oleh sepasang suami istri. Si pria berkata selamat datang dan si wanita bertanya, apakah Anda seorang Venom Dragon yang terkenal itu? Tapi sebelum Jagangjin menjawab, sang suami berkata, kami telah mendengar banyak tentangmu. Terima kasih sudah datang kemari. Mereka berdua terlihat menyambut hangat Jagangjin. Mereka berkata, kami adalah orang tua angkat Tangharan. Mendengar itu, Jagangjin hanya diam sembari menoleh ke kanan dan ke kiri. Jagangjin diajak untuk makan bersama. Lalu ayah Tangharan berkata, kau mungkin sudah tahu, tapi untuk bergabung menjadi anggota klan, kau harus mengubah nama keluargamu. Tidak peduli dari mana asalmu, kau harus mengubah namamu menjadi Tang dan kau resmi menjadi bagian dari klan Tang. Kami akan memilih tanggal dan menyiapkan pesta untuk pernikahan. Tapi kalau ada yang kau inginkan, silahkan beritahu kami. Mendengar itu, Jagangjin masih diam. Tanpa merespon, dia memakan makanan yang sudah dihidangkan. Melihat hal itu, orang tua Tangharan terlihat penasaran. Lalu ibunya berkata, aku rasa kau lapar sekali. Makanlah sebanyak yang kau mau. Dan kali ini, sembari mengunyah, Jagangjin berkata, aku tidak sedang lapar sekali. Mendengar kalimat itu keluar dari mulut Jagangjin yang sedang makan dengan lahap, membuat semua orang yang ada di ruangan terdiam. Lalu ayah angkat Tangharan bertanya, apakah kamu tidak menyukai kami? Merespon itu, Jagangjin berkata, bukan begitu. Lalu ibu Tangharan berkata, bicaralah kalau begitu. Jika ada sesuatu yang membuatmu tidak nyaman. Tapi sebelum ibu Tangharan menyelesaikan kalimatnya, Jagangjin berkata, aku belum ada ide. Mendengar itu, ibu Tangharan bertanya, bisakah kamu beritahu kami tanggal lahir dan bulan lahirmu? Ini penting untuk pernikahanmu dan kami juga akan melihat peruntunganmu. Mendengar itu, Jagangjin memukul meja dengan kuat, membuat ibu dan ayah angkat Tangharan sangat terkejut. Lalu ayah Tangharan tiba-tiba menggeram marah. Tubuhnya gemetar. Dia mengeratkan giginya, seolah terlihat sangat marah. Lalu dia menunjuk ke arah Jagangjin sembari berteriak berkata, kami sudah berusaha ramah padamu, tapi sadar atau tidak, kau ini kurang ngajar sekali. Kita sebentar lagi akan menjadi keluarga. Kenapa kau tidak menghargai kami seperti ini? Merespon itu, Jagangjin berdiri sembari menunduk, memegang meja. Dia bertanya, Anda bertanya kepadaku apa yang tidak kusuka. Lalu Jagangjin menatap mereka berdua dengan tajam. Melihat itu, ayah Tangharan berkata, benar, beritahu aku apapun yang tidak kau suka, tapi jangan berbicara kasar begitu kepada. Sayangnya, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Jagangjin berkata dengan tatapan tajam, aku tidak suka cara klan Tang menyambut tamu yang datang. Setelah mengatakan hal itu, Jagangjin memutar tubuhnya, meninggalkan ayah dan ibu Tangharan terkejut bertanya-tanya. Lalu terdengar suara yang berkata, kembali ke tempatmu. Kalimat itu membuat Jagangjin serta ibu dan ayah Tangharan terkejut. Lalu terlihat bayangan seseorang memasuki ruangan. Aura orang itu membuat seisi ruangan terdiam, termasuk Jagangjin. Dan saat orang itu memasuki ruangan, ternyata itu adalah Hades bersama dengan pemimpin sekte Emei. Pemimpin sekte Emei berkata, lihatlah ini, sudah kubilang dia bakal kasar sekali. Merespon itu, Hades membenarkan
lalu berkata, kelihatannya anjing peliharaanku sedang kelaparan. Tapi aku senang, dia bukanlah orang yang harus aku lempar ke kandang anjing. Setelah mengatakan hal itu, Hades tertawa melihat kedatangan Hades. Ayah angkat dan ibu angkat Tangharan memberi hormat kepadanya. Sedangkan Jagangjin masih terdiam. Lalu Hades meminta kedua orang tua angkat Tangharan untuk meninggalkan ruangan. Setelah itu, dia memanggil Jagangjin dengan sebutan Venom Dragon, lalu bertanya, hal apa yang sebenarnya tidak kau suka? Mendengar itu, Jagangjin terdiam sejenak. Lalu dia berkata, aku mencium rasa haus darah. Mereka mencoba menyembunyikannya, tapi jejaknya masih tetap ada, memperlihatkan intensitas haus darah terhadap tamu Anda. Apakah itu etiket yang diajarkan oleh Klantang? Mendengar itu, Hades tertawa, menunjukkan gigi-gigi besarnya. Dia berkata, mereka adalah ahli bela diri, sekaligus prajurit di dalam pelataran istana. Mereka pandai sembunyikan rasa haus darah terhadap darah. Tidak kusangka kau bisa merasakannya. Itu bagus. Hades juga tertawa setelah berkata, mendengar itu, Jagangjin memejamkan matanya. Lalu berkata, dan satu lagi, ada aroma bunga anggrek, tapi setelah mencoba semua makanan ini, aku tidak bisa menemukan bunga anggrek di antaranya. Jadi aku pikir mungkin ada seseorang yang sedang mengobservasi apa yang terjadi di sini sambil meminum teh. Kalau Klantang benar-benar ingin aku menjadi menantunya, bukankah seharusnya kau muncul dari awal? Hades. Mendengar itu, Hades terlihat semakin gembira. Dia tertawa sangat keras lalu berkata, pada dasarnya kau mau disambut secara layak dengan pakai julukan Venom Dragon. Apakah aku benar? Baiklah kalau begitu, aku akui pengamatanmu sangat akurat. Mari kita lihat. Dia mengangkat tangannya, lalu berteriak berkata, bagaimana tindakanmu saat di area lain? Melihat apa yang dilakukan oleh Hades, para bawahan Hades langsung melesat maju ke arah Jagangjin dengan raut yang sangat serius. Terlihat sangat ingin membunuh Jagangjin. Hal itu membuat Jagangjin terkejut, lalu dengan sigap memasang kuda-kuda, mengeluarkan petir-petir dari sekitar tubuhnya, merubah tatapannya menjadi orang yang berbeda. Dia berkata perlahan, pernapasan Dewa Petir. Lalu petir-petir menyambar. Terdengar juga suara teriakan orang yang merasakan kesakitan. Jagangjin menghajar semua orang yang datang kepadanya satu persatu dengan tinjuan petirnya. Melihat itu, Hades tertawa terlihat sangat gembira, lalu berkata, sungguh kawan yang menyenangkan. Sedangkan Jagangjin masih terlihat sangat fokus. Dia bergumam, aku sudah sangat memperkirakan hal ini. Tapi siapa orang yang ada di samping Tangchung? Hades. Itu adalah ketua sekte Emei. Dia melihat ke arah Jagangjin dalam diam dengan wajah tanpa ekspresi. Lalu dia tertawa dan berkata, kelihatannya dia penasaran denganku. Merespon itu, Hades menjawab berkata, ini adalah momen yang berharga. Kau sudah berjumpa dengan turunan kedua Dewa Sichuan. Dewa Sichuan ketiga. Mendengar itu membuat Jagangjin terkejut. Dia membelalakkan matanya lalu bergumam, Dewa Sichuan ketiga. Apa artinya? Sedangkan pemimpin sekte Emei tersenyum memegang dahunya dan berkata, senang bertemu denganmu, Venom Dragon. Aku pemimpin sekte Emei, Abes
In-en, aku dengar akan ada pesta pernikahan di Klantang, jadi aku datang kemari. Mendengar wanita itu dari sekte Eme membuat Jagangjin terkejut. Sembari baku hantam dia bergumam, salah satu dari 10 sekte besar termasuk sekte Jianggu dan bagian dari sekte Buddha yang berada di kuil Shaolin. Kenapa orang itu ada di sini? Sedangkan pemimpin sekte Eme melihat ke arah Jagangjin, dia tertawa dan berkata, memalukan sekali. Akan bagus jika seandainya orang ketiga dari Dewa Sichuan ketiga juga ada di sini. Mendengar itu, Hades melirik ke arahnya, lalu berkata, kau berbicara tentang sekte Qingcheng. Tois di sana sangat menjengkelkan dan cuma bikin lelah. Dan aku dengar Supreme Tois Muam memutuskan untuk mengasingkan diri sampai sekarang. Merespon itu, pemimpin sekte Eme tertawa kecil sembari menutup mulutnya. Dia berkata, aku sudah bertemu dengan Supreme Tois Muam. Merespon itu, Hades bertanya, benarkah? Lalu pemimpin sekte Eme melanjutkan, aku bertemu dan memberinya beberapa nasihat. Mendengar itu, Hades tertawa, lalu bertanya, nasihat apa yang kau berikan? Merespon itu, pemimpin sekte Eme menopang dagunya dan berkata, dunia saat ini sudah berubah, jadi sekte Qingcheng harusnya mengubah perilakunya juga. Aku tahu dia tidak akan mau mendengar nasihatku dan mereka pasti akan membuat masalah sampai nanti mereka menyesal dan berharap mereka dulu mendengar perkataanku. Setelah itu Hades bertanya, lalu kapan kita akan beri mereka pelajaran? Mendengar itu membuat Jagangjin terkejut penuh tanya, melirik ke arah mereka berdua. Melihat itu, Hades dan pemimpin sekte Eme terkejut melihat ke arah Jagangjin. Hades berkata, setelah ini mungkin kelihatannya Mangryo sudah merahasiakan sesuatu. Aku akan mencari tahu semuanya. Jagangjin sudah berhenti bertarung. Dia menghela nafas, lalu berkata, Klantang bekerja sama dengan sekte Eme untuk menghancurkan sekte Qingcheng. Bawahan Hades, semuanya sudah terkapar di lantai. Lalu Jagangjin menatap ke arah Hades dan pemimpin sekte Eme. Dia berkata, apa kau mau mencoba untuk menghabisi semua yang menghalangimu sebelum kau menghancurkan Jianggu? Merespon itu, Hades tertawa lalu berkata, kau pintar juga. Mendengar itu, Jagangjin bertanya, tapi kenapa sekte Eme yang mencari tahu tentang sekte Qingcheng? Mendengar itu, pemimpin sekte Eme bertanya, apakah dunia akan berubah hanya karena ada satu yang ingin berpisah? Kalau dunia ini menjadi tempat yang kotor dan berlumpur, maka kita harus melompati lumpur itu dan menyelamatkan dunia. Itulah yang harusnya dilakukan oleh petapa, entah itu sekte Buddha atau sekte Tois. Untuk mereka yang ingin menjadi seorang Buddha atau dewa, jalan menuju kebenaran bukan di dunia yang masih berantakan ini. Dia mengulurkan tangannya ke arah Jagangjin lalu melanjutkan, jadi, sekte Qingcheng sudah tidak berguna lagi. Tiba-tiba, raut wajahnya mengeluarkan senyuman yang sangat aneh. Dia melanjutkan, sangat tidak berguna. Mendengar itu, membuat Jagangjin terkejut dalam diam. Lalu Hades menghela nafas dan berkata, sepertinya perkenalan sudah terlalu panjang. Kami semua sibuk. Jadi kita tak mau buang-buang waktu lagi. Pengantin wanita juga sudah tiba di sini. Apakah sebaiknya kita mulai saja tujuan kita? Setelah Hades mengatakan hal itu, tiba-tiba pintu terbuka dan mendengar suara pintu terbuka. Jagangjin menoleh ke arah suara. Dia dibuat sedikit terkejut oleh apa yang dia lihat. Tangharan
sudah memakai gaun pengantin, duduk di balik pintu yang baru saja dibuka. Tang Haran duduk dalam diam dengan gaun merah yang menawan.